itu sudah dimiliki oleh Teddy Cardin secara genetik, ya. Contohnya adalah pada saat latihan dasar dan uren-uren macam-macamnya, ya. Nah, ini relevansinya adalah itu non kurikuler, non akademik, Pak, kita anggap. Sekarang yang akademik, Pak Kusuma. Silakan, Pak, melengkapi tadi. Sudah. Kalau saya mesti cerita mengenai Teddy Cardin, itu biasanya nggak ada habis-habisnya, Pak. Tepuk tangan, ya, tepuk tangan. Nah, karena kita itu kenalan sudah lama sekali, tahun, sejak dari kelas sampai sekarang. Menurut kita banyak diskusi. Kalau boleh saya katakan bahwa sebetulnya saya itu seperti ditakdirkan. Kenapa? Karena Ibu Teddy Cardin itu sebelum Perang Dunia Kedua sudah kenal dengan ayah saya dan keluarga saya. Pada waktu itu saya itu dilahirkan di Bandung ini di Jalan Pak Wonsiri, Pak Gunung itu, kemudian pindah ke Pak Lima. Nah, disitulah Ibu Teddy Cardin itu pernah jadi sekretaris untuk kantor suatu pengacara. Teddy Cardin belum lahir, Pak. Belum lahir, saya juga baru lahir. Dengan background tadi, waktu masuk kuliah jurusan geologi, apa yang terjadi, Pak? Ya, waktu itu ya kita kenal saja, saya kan sebagai dosen. Dan tentu jarang juga ketemu, tapi ya sering ketemunya paling banyak ya di lapangan, Pak. Kalau di kampus kan jarang kita. Saya sebagai dosen ya jangan ketemu lah dengan mahasiswa, kecuali kalau dalam kelas kita ya jarang ketemu langsung ya. Tapi kalau kita sudah ke lapangan ya kita bisa kenal betul ya. Dan waktu itu ya banyak. Tetapi yang penting lagi adalah bahwa waktu saya kenalan dengan Teddy itu kita juga cerita mengenai hobi ya. Beliau sudah memberi proyek kepada Mas Teddy ini sebelum dia lulus ya? Enggak betul itu. Oh, enggak jadi betul. sebetulnya begini, sebelumnya tuh dia tuh kan dibimbing saya, jadi pemetaan dia suruh ke Kalimantan. Enggak, itu masih di Pulau Jawa. Oh. Tapi kemudian dia memang ke Kalimantan untuk Pak Rubini kalau nggak salah. Tapi bukan dengan saya. Nah itu masih mahasiswa gitu. Tapi sudah selesai. Saya waktu itu sekitar tahunnya juga sudah tahun 80-an, bukan 79 kalau itu di buku. Tahun 80-an itu saya mendapat proyek besar dengan Elf Aquitaine waktu itu mengadakan penelitian seluruh Kalimantan Tengah atau Hulu Mahakam. Nah, yang saya mau tanya nih, Pak. Ya. Kan waktu dia masih belum lulus nih, dan ini nggak ada di buku nih Bapak Ibu. Dia di Kalimantan, kok sampai Pak Kusuma mengirimkan helikopter berkali-kali untuk memanggil dia pulang. Ted, kamu pulang sekolah. Oh, Pak Rubini itu bukan saya. Waktu itu masih masuk bukan. Saya bukan, itu Pak Rubini waktu itu. Jadi pulang. Waktu itu dia tuh belum selesai, masih ikut dengan Pak Rubini. Saya sebetulnya bukan. Jadi begini, saya diminta Pak Rubini untuk ke Kalimantan ikut grafiti, Pak. Grafiti di Bungalun. Dengan syarat jangan pengen pulang. Karena yang lain baru sebulan 2 bulan udah pengen pulang. Jadi waktu itu saya kerja bareng Pak Tisna, Pak, dari Direktur Geologi. Udah berjalan 5-6 bulan, 4-5 bulan, datang surat helikopter. Jadi harap segera pulang untuk kuliah. Partai chiefnya Pak Tisna. Tadi mah Bapak nggak semangat, bilang aja, minta mundur. Saya tulis surat lagi, Pak minta waktu Pak 2 bulan lagi selesai. Minggu depannya datang lagi, helikopter bawa surat lagi. Demi hubungan baik kita, kamu segera pulang untuk ikut kuliah. Saya tulis surat lagi, tanggung Pak, tinggal sebulan lagi. Akhirnya datang helikopter pagi-pagi jam 7. Hutan. Ini yang bawa surat ini pengganti kamu harus segera pulang.
Coba bayangkan mahasiswa nih Mas Bambang dipanggil pulang suruh sekolah pakai helikopter dijemputnya. Ya, jadi luar biasa. Ada kendaraan lain. Kira-kira ya pendek singkat ya seperti marinir begitu. Tapi postur dia terungkap Pak, yang rahasia-rahasia itu. Makasih. Baik Mas Bambang, saya mengungkap sedikit mengenai judul. Sebetulnya The Shadow Knight ini berawal dari tahun 1988 ketika Pak Teddy Kardin bergabung sama Letnan Munir, sekarang sudah Letnan Jenderal tentu. Tahun 88 bersama Batalion Infanteri 328. Dia masih Shadow Knight. Kemudian 1996 Operasi Loren masih Shadow Knight. Kemudian 2003 ketika saya ketemu dengan Pak Teddy di Aceh masih Shadow Knight. Masih disembunyikan. Masih belum ada reward dari pemerintah atau Angkatan Darat yang memakai tenaga dia, pikiran dia untuk memberikan Satya Lencana. Saya nggak peduli saya bicara seperti ini di depan Pak Munir. Karena tidak tertib administrasi sehingga The Shadow Knight ini gugur setelah dia memakai Dharma Nusa. Disinilah peranan saya kenapa saya duduk di sini. Saya bertanya kepada Teddy Kardin, Kang Teddy, you ikut Batalion Infanteri 328 begitu lama. Adakah Satya Lencana Seroja diberikan kepada Kang Teddy? Tidak. You mengikuti operasi pembebasan sandera Operasi Loren 1996. Tidak juga. Nah sekarang yang sama-sama saya 2003 di Aceh sampai 2004 di Aceh, dapat nggak Dharma Nusa? Enggak. Saya bilang sialan semua itu. Tidak tertib administrasi. Sehingga pada tahun 2014 saya bersurat kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak SBY, karena Pak Teddy saya angkat menjadi staf khusus saya di waktu saya Kepala Basarnas. Saya bertulis kepada Presiden agar diberikan Satya Lencana Seroja, Dharma Nusa, dan Satya Lencana Karya Operasi Loren kepada Teddy dan Prasidi yang membantu operasi Batalion 328 dan 81 Kopassus di Loren dan Satgas Kopassus di Aceh. Dijawab oleh staf Presiden, Sekretaris Militer Presiden, untuk Seroja tidak bisa terbit lagi. Kemudian Satya Karya yang Operasi Loren tidak terbit, yang bisa diterbitkan hanya Dharma Nusa. Saya pikir alhamdulillah dia dihargai. Sejak hari itulah Shadow itu hilang. Dan dia the real fighter yang membantu Angkatan Darat. Jadi Mas Bambang, Stop dulu Pak. Saya emosi nih menjelaskan ini. Karena betapa tidak fairnya. Orang otaknya dipakai, pikirannya dipakai, tenaganya dipakai, tidak ada reward sama sekali. Dan ada orang yang seperti Teddy Kardin, yang namanya Ronald Tumewu, saya bawa ke Papua, saya bawa ke Aceh, saya bawa ke Somalia, ampat di dadanya ini. Karena saya tertib administrasi, saya tulis dia di dalam pelibatan dia di dalam operasi tugas tempur satuan yang saya pimpin. Kalau Pak Teddy cuma dipakai aja tenaganya dan nggak ada reward, untuk punya teman yang namanya Alvan. mending nggak ada reward. Waktu Mapan Duma itu pulang-pulang sampai di Halim diusir-usir, dibilang ngapain lewat sini gitu ya. Ya itu juga Sama untung ada sekali kawan tidak. saya yang namanya Letnan Kolonel Kambaren. Itu satu liting saya, Komandan Batalion Infanteri 330, lihat Teddy ditahan di penjagaan. Ada apa itu? Dilepas Teddy. Kan saya yang pahlawan, habis terlibat operasi pembebasan karena bawa burung kakak tua ditahan itu. Ya. Kan itu ironis. Iya. Buat saya ironis. Tentara lain begitu selesai operasi langsung naik pangkat. Ini ngeloyor pergi malah ditahan. Bu, bukan masalah pangkat, tapi reward. Reward. Karena begini, warga negara sipil setidak-tidaknya 90 hari terus-menerus membantu operasi militer atau 120 hari terputus-putus membantu operasi militer berhak mendapat Satya Lencana pada saat operasi di mana diberlakukan. Itu ada tulisannya itu. Tapi dia juga aneh sih ya Pak, nggak minta.
Bukan nggak minta, Ya, dia justru nggak itu. tahu. Ya. Bukan urusan dia nggak boleh minta. Nggak boleh Artinya minta. komandannya yang harus tahu. Komandannya yang harus memberikan. Siapa Ya. komandannya saya nggak tahu. Jadi justru itu sekarang ini kan korbannya atau pelakunya komentar, kok nggak pernah minta, ya? Apa sih yang terjadi pada Pak Teddy tadi itu? Saya kan cuman begitu-begitu aja perasaan membantu lah. Apa susahnya membantu nggak pakai tenaga, cuma pemikiran aja. Saya jadi emosi malah. Jadi begini, saya pakai mobil marinir. Loh, Pak tadi kenapa mobil marinir dan Kopassus? Pak, saya dikasih Pak Alvan ini mobil dinas marinir lengkap STNK sama SIM-nya. Kasih mobil dinas. Jangankan mobil Pak, Sata Lencana pun saya diusulin oleh Pak Alvan. Dia bilang geleng-geleng kepala Pak, adik almarhum. Waduh, kurang tertib ya kita. Operasi militer 2003 itu, ketika saya ketemu dengan Pak Teddy di Perla, saya bilang, Kang Teddy, jangan cuma Kopassus saja dong dibantu, marinir bantu dong. Pakai peta kek, market kek. Nanti saya kasih Pak, nanti saya datang sama Komandan Satgas Kolonel Andogo ya. Dia komit. Besok sorenya datang ke tempat saya. Ini selar Pak Alvan. Selar teh naon euy. Maklum saya cuma tahu peta topografi, peta geografis, nggak tahu selar. Dijelasin sama Pak Teddy. Side looking airborne radar. Begitu saya lihat, nah ini harus dikompar dengan peta topografi ini. Itulah yang mendapatkan saya hasil yang banyak di Aceh, karena selar itu 3 dimensi. Dan Teddy jago membaca itu. Teddy bisa menganalisa itu. Sehingga ketika saya declare saya akan menghantam kaliber 105 ke koordinat ini, saya declare ke satuan-satuan. Teddy menganalisa, komandan, biar aja marinir yang kesini, kita di sini aja. Artinya mencegat hasil tembakan artileri marinir itu. Hasilnya 10 orang pasukannya Andogo naik pangkat luar biasa, karena pada saat impact dari artileri itu gam berlarian dicegat sama Teddy. Hasil analisa pemikiran Teddy tutup di sini Pak, 10 dapat. Gak main-main itu Pak, pemikiran yang luar biasa, cerdik dari cara membaca peta itu. Itu yang saya bilang, kalau dia bilang biasa-biasa aja, nggak biasa-biasa Kang, itu luar biasa itu. Saya agak tersinggung ini kalau dibilang biasa-biasa. Kang Teddy luar biasa. Pak Alvan, kalau tidak ada Ya, silakan. kalau tidak ada Pak Kusuma, Pak Kusuma emosi. Iya. Kalau tidak ada Pak Kusuma, Teddy tidak pernah lulus jadi insinyur. Kalau tidak ada Pak Alvan, tidak pernah ada penghargaan yang pantas yang diberikan kepada Teddy akibat jasa-jasanya. Dan itu karena Pak Alvan. Silakan Pak Kus. Saya ingin menambahkan ya bahwa geologi itu memang sebetulnya orang jangan tahu itu bisa diaplikasikan untuk militer atau itu. Ketahui ada begitu ada. Tapi mungkin jangan pakai dan jangan. Dan itu ada satu operation yang di dalam buku disebutkan waktu Fredilin, dia katanya Fredilin itu sering nyerang hilang, ya. Tapi tadi berhasil menunjukkan kata ini dan tunggu di sini. Nggak dijelaskan di buku ini apa. Padahal dia cerita ke saya bahwa apa yang dilakukan itu menggunakan ilmu geologi, yaitu bahwa di situ itu daerah kars, daerah tergeni daripada batu kapur semua. Dan kapur dia tahu bahwa itu morfologinya kuat, dan di kars itu morfologinya selalu ada gua-gua. Jadi dia bisa tahu dari peta itu, ya ini ada gua. Ya itulah, begitu dia nyerang, hilang, masuk gua, nggak ketahuan kan? Itu yang tidak di buku. Ambil oleh Pak Jarsiko almarhum. 47 kan kita dapat di situ. Ini segmen yang mengerikan, ya. Artinya itu tidak ada geologis lain sampai hari ini
yang melakukannya. Ya, tepuk tangan nih. Jadi digunakan untuk kepentingan militer. Ternyata dia bisa membaca peta geologi dan menyimpulkan bahwa di situ ada gua-gua. Ya, dan itu ya kita lihat bahwa dalam perang gerilya di Afghanistan gua-gua itu menjadi suatu daerah yang sangat penting karena begitu mereka lari ke dalam gua hilang. Jadi hari ini harinya geologi, ya. Sayang ini tidak terjadi pada waktu 17 Agustus di gedung geologi, ya. Ini perlu Profesor Edi bikin lagi, kita bikin ini, beliau bicara geologi is more important than military, ya. Saya tanya sama Mbak Ida, kok sama-sama Sunda manggilnya kok Mas ya, bukan Kang gitu. Gara-gara rupanya dulu dibawa sama kakaknya pacarnya kakak. Ya. Nah, Mbak Ida, saya membayangkan dulu tuh waktu Mas Teddy ini masih mahasiswa, sekarang aja kelomprot begini ya. Apalagi dulu kan? Dulu kan pasti lebih berbulu, terus mungkin kan barang gitu ya. Ada tamu di rumah aja diusir sama Mas Teddy kan? Tamunya takut lari sendiri, padahal tamunya itu tamu yang mau naksir Mbak Ida, bawa Mercy, gagah gitu ya, keren, kalah sama Mas Teddy. Apa sih yang membuat Mbak Ida tuh memilih Mas Teddy di antara begitu banyak orang yang menyukai Mbak Ida? Gak usah gagap Mbak, jujur aja. Umurnya beda sama saya, terus nggak sekampus juga, jadi ya udah jalan aja. Ini simple, jelas. Ya karena suami istri sama nih. Saya mau nanya. Mengenai masa kecil. Kebetulan sekali Mbak datang di sini. Karena saya membayangkan waktu masa kecil itu kan 9 bersaudara ya. 9 bersaudara. Kemudian sampai satu saat itu bapak sampai bilang, udah lama kalau satu anak hilang, satu anak gagal dari 9 anak, yang satu anak tuh yang ini loh. Dibilang calon gagal karena gitu, nakal gitu ya. Mbak rasanya gimana sih punya adik seperti ini? Waktu Teddy kecil itu temennya banyak, kemudian memang dia keras. Dan kalau almarhum ibu saya bilang tukang gelut. Jadi tiap hari itu nggak ada hari yang nggak gelut, berkelahi, berantem aja. Nggak tahu ketemu siapa temennya atau apa, akhirnya ujung-ujungnya gelut, ya kan Ted? Satu, maju. Langsung tanya saja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun wasta Rudi Winarta Kusuma. Terus diangkat di halaman pertama Kang Teddy tentang sejarah Bandung. Saya usul saja Prof Bambang supaya sustain ini udah ada sosok living legend daripada Kang Teddy, kita launching tentang buku. Ini hanya usulan Manawi Katampi. Bagaimana kalau kita buat Center of Excellence Teddy Kardin berbentuk yayasan, sehingga orang-orang bisa belajar banyak di situ. Ini hanya usul supaya tidak hanya kita membaca buku, kemudian inspirasi ini terus dilanjutkan ke generasi berikutnya. Insya Allah saya bersedia mewakafkan waktu saya apabila yayasan itu dibentuk. Atau nuhun. Tokoh yang kita mau awetkan itu adalah jiwa, keseluruhan, keutuhan. Teddy Kardin bukan Rambo, ya. Apa yang dilakukan itu adalah the story of the old, ya. Jadi orang-orang tua. Nilainya itu menjadi renungan bagaimana tadi tersirat itu bisa utuh, langgeng, dan tertular, ya. Ini kewajiban kita sebetulnya. Mekanismenya saya nggak tahu. Anda dari dunia film mungkin bisa menyumbang pemikiran, karena ini kan media
Jadi buku dan lain sebagainya, film, silakan, bebas, nggak ada salah, nggak ada benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa saya nggak cuma mewakili satu bidang ya, mewakili generasi milenial kali ya, gitu. Saya buku aja saya dikasih sama Wabudi, terus kemudian saya baca. Saya udah lama nggak baca buku, karena generasi saya sekarang kalau bacanya internet gitu kan, atau nonton gitu. Cuman bukunya Pak Teddy Kardin ini aku kemarin baca, bukunya tuh nggak aku letakin lagi gitu. Terus aku baca, seru. Kalau Bapak bilang Pak Teddy Kardin nggak seperti Rambo, justru buat generasi milenial mungkin seperti Rambo gitu. Karena dalam sebuah film itu ada satu jenis cerita, an ordinary persons involved in extraordinary environment. Jadi itu klasik ya, selalu cerita-cerita seperti itu selalu menginspirasi, bahkan bukan dari kalangan militer, bukan dari kalangan ABRI atau apa gitu, tapi tetap bisa memberikan jiwa dan raga terhadap negara kita gitu. Dan aku rasa mestinya menular ke generasi milenial dan generasi Z, bahwa apalagi sekarang gitu loh, nggak harus perang gitu, dengan keahlian apapun yang kamu punya sebagai manusia gitu. Kalau Pak Teddy kan di geologi gitu ya, apapun keahlian kamu selalu punya opportunity untuk memberikan jiwa dan raga terhadap negara. Itu aku rasa perlu ditulari. Terima kasih. Itu yang kita minta, itu yang kita harapkan, itu yang kita jadikan salah satu objektif dari buku ini, supaya apa yang sudah dilakukan itu dilestarikan. Segala sesuatu yang nggak ditulis nggak akan lestari, jadi harus ditulis. Tepuk tangan. Sebagai dimana Wanadri kan membentuk hasilnya satu orang, dan dia terus berlanjut membentuk banyak orang, ya. Etos, karakter, moral, bentuk lintas sektoralnya. Bagaimana ke depan? Ya, hari ini dan ke depan. Sebagai orang muda, jawabannya nggak ada salah, nggak ada benar. Silakan. Terima kasih. Saya kebetulan tahun 9, saya dibanding teman-teman saya, ada saudara saya ada yang lebih muda ada di sana. Cuman saya kebetulan beliau ini mentor saya, dan beliau ini yang banyak memberikan pengetahuan buat saya, dan dari beberapa kali operasi SAR, saya alhamdulillah dari sejak saya diikutkan sama beliau ke Kalimantan untuk kegiatan dengan Kopassus, itu selama 55 hari di kondisi di lapangan Kalimantan. Saya ingat baru ketemu dengan Pak Hamdan, komandan saya waktu itu, Pak Mayor Hamdan, terus ada Pak Ngadiono. Saya bareng-bareng waktu itu pas kita ngumpul di hanggar di Cijantung itu. Kita udah siap-siap nih, ada logistik 2 truk T2F waktu itu ya Pak Handok ya. Pas siap-siap ternyata Kang Teddy datang. Oh, mereka mau survival, gak boleh bawa makanan. Akhirnya sebisanya kita menyembunyikan, cuman kemampuan sedikit, tapi kita ke lapangan. Alhamdulillah Kang Teddy waktu titik awal sampai titik akhir, beliau ada hadir dan mengarahkan. Nah, selama saya mentoring ke beliau, ini ada Kang Teddy, ada ada Mas Pras, itu beliau banyak memberikan pengetahuan tentang operasi SAR, tentang baca peta dan sebagainya, survival, dan kita membekali sampai ke adik saya juga, ke adik-adik, tetap kita eksis. Dan apa yang pernah dikatakan beliau, surat tugas Wanadri atau kehormatan diri, kami betul-betul tulus
untuk siap dalam kondisi apapun. Saya berapa kali Wanadi kita diberangkatkan cuman 5 hari perbekalan untuk operasi SAR dan ongkos pulang pergi. Tapi operasi SAR ternyata harus sebulan dan sebagainya. Alhamdulillah kami lewati. Dan berkat beliau yang selalu mengarahkan kami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pemandu untuk memberikan kesempatan saya untuk membicarakan masalah sanjak. Sebenarnya sanjak itu di Kopassus sebenarnya mempunyai sebagai kurikulum. Jadi ada, istilahnya di sana ada sekolahnya, yang sekolah sanjak. Nah, kenapa saya waktu itu diperintah oleh komandan saya untuk melaksanakan sanjak? Padahal kita udah ada sekolah sanjak. Tapi kenapa kok bismillahkan saya dengan rekan-rekan yang seperti Pak Iko CS, Pak Ngadiono tadi, terus Pak sekarang udah Letnan Jenderal tuh, Pak Richard Tambu Bolon itu dulu Letnan 2 waktu tahun 97 ya, yang dulu sama Pak Budi yang perwira-perwiranya udah jenderal semua itu. Cuman saya yang nyampe jenderal. Ya saya dari di sana sekolahnya dari pohon bambu, Pak. Ini kalian kan di sana udah mungkin berapa tahun ya Pak tadi ya di Kalimantan. Nah, di sana pun beliau berpengalaman dan kemudian ada nuansa ke jiwa kemiliteran di sana. Mungkin ada hal-hal yang mungkin baik untuk di militer gitu. Mungkin ada kerenakan apa seperti ya istilah sanjak tadi Pak. Di situ karena memang kita sebagai militer salah satu teknik taktik untuk mendapatkan musuh adalah dengan salah satunya adalah dengan teori sanjak tadi Pak. Ya, pertanyaannya itu kan menemukan lalu menetapkan itu keahlian dan sudah berjalan. Pertanyaannya gimana itu supaya awet terus menjadi keahlian khusus dan bahkan selalu terbarui, improve. Ya caranya gimana? Mungkin di kesatuan kami masalah hasil dari apa tadi belajar dari Kalimantan itu udah kita bukukan dan kita sampaikan dan diberikan kepada tujuan yang berkepentingan adalah bahwa itu adalah ada sekolah sanjak di Guru 3 ini apa Pusdikasus. Nah itu yang akan mengembangkan hasil-hasil dari kita laporkan nih teknik dari sana ini. Udah masalah sanjak karena ini tetap batasan waktu ya. Kalau saya sebenarnya ingin lama gitu Pak ya. Ini batas waktu. Nanti kita atur ngopi-ngopi Pak. Boleh. Jadi sanjak itu kan begini. Kalau saya kan perspektifnya dari skala yang strategis Pak ya. Sanjak itu bagian teknik bertempur Pak. Kemampuan teknik bertempur. Salah satunya mengesan jejak. Mengesan jejak apa? Jejak musuh. Seperti tadi cerita Pak Alvan, cerita Pak Teddy ya, ditemukan apa soft track ya, sehingga bagian dari jejak-jejak yang bisa kita telusuri sehingga kita tahu siapa yang sudah lewat di sini. Nah, kira-kira itu. Nah, kami pernah dinas di Pusdik Jalan Supratman Bandung. Itu sudah kita bukukan Pak, apa yang diajarkan Pak Teddy dengan tim dari Dayak ya, di situ ada Blere, ada Laweng, ada Olomau, ada siapa lagi itu. Nah itu kita sudah bukukan Pak. Jadi dalam ilmu keprajuritan itu strata teknis itu ada namanya teknis bertempur. Salah satu keahliannya adalah mengesan jejak. Ya mengesan jejak. Ada menembak, ada bela diri, macam-macam. Ada 158 kemampuan yang harus dimiliki prajurit. Katanya James Bond kan, you only live twice. Kita punya kehidupan tuh 2 kali katanya.
Mas Teddy ini sudah menjalani satu kehidupan yang ya secara manusia sudah mendekati akhir lah kita ya, sama-sama sudah mendekati akhir. Tapi luar biasa sekali kan, apa yang dijalani sejak kecil, kemudian mahasiswa, wanadri, dalam ketentaraan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, rasanya segala sesuatu itu serba luar biasa. Sekarang nih pertanyaan saya, kalau Mas Teddy diberikan Tuhan satu kali hidup yang baru, apakah akan menjalani hidup yang sama caranya atau mau yang berbeda? Jadi maksudnya nih kalau suruh mengurangi hidup lagi, ya dalam kehidupan juga, mau seperti ini atau mau yang lain, kira-kira gitu Pak ya? Gimana Pak? Saya berpegang pada hati nurani. Kata hati nurani demikiannya saya ikuti. Tuhan membekali kita 3. 1, otak buat berpikir. 2, power untuk berbuat. 3, hati nurani untuk mencari. Jadi kalau diberi kesempatan hidup lagi, artinya mau mengulang di mana oleh Tuhan 3 elemen itu harus diberi gitu ya? Ya itu mutlak. Ya, apapun nanti profesinya di kehidupan berikutnya ya, begitu. Clear Mbak? Terima kasih. Ya. Dan sama seperti sekarang. Ini akan diberikan kepada Bapak Dirjen TNI Marinir Alvan Baharudin. Semoga sangat berguna. Terima kasih Alvan, terima kasih. Teruskan memberikan kepada pendiri Wanadri Bapak Hari Hardiman. Terima kasih Pak Hari Hardiman untuk dibaca, sampaikan kepada anak cucu ya. Mas Pak Teddy. Mering. Terima kasih sekali. Ini garis ketinggian ini nggak 10 Pak. Dia selalu 25, 50, 75, 125, per 25. Ini kalau 10 ini salah ini. Mohon penerbitan berikutnya 25. Naiknya per 25, artinya saya ahli membaca peta. Belajar dari Mas Teddy. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Untuk Tepuk tangan yang meriah.